Bayangkan malam yang kelam di ujung dunia, namun justru di situ muncul cahaya. Inilah motif yang sering muncul dalam mitos-mitos kuno. Di balik kegelapan dan ujian, selalu tersembunyi pelajaran kebaikan. Sejak zaman dahulu, manusia menyusun kisah para dewa dan pahlawan untuk menanamkan nilai-nilai luhur. Dari Yunani kuno hingga Jepang, ada 7 kebajikan utama yang diwariskan lewat mitos, yaitu kerendahan hati, humility, kedermawanan, charity, kesabaran, patience, kebaikan hati, kindness, penguasaan diri atau kemurnian, chastity, pengendalian nafsu, temperance, serta kerajinan dan ketekunan, diligence. Menariknya, ketujuh kebajikan ini pernah dirangkum dalam ajaran tradisi barat sebagai lawan dari 7 dosa mematikan. Melalui narasi-narasi mistis, para legenda dunia ini mengajarkan kita bahwa setiap kegelapan terselubung cahaya, kebajikan selalu muncul untuk menerangi. Di India, tokoh utama Buddhisme, Sang Buddha Siddhartha Gautama, adalah gambaran kerendahan hati. Legenda menceritakan bagaimana ia melepaskan segala kemewahan istana untuk mencari pencerahan, menyingkirkan kesombongan duniawi demi kebenaran batin. Dalam ajaran Buddha, kerendahan hati adalah sifat mulia yang menolak kesombongan. Hal ini tercermin dari kisah Sang Buddha yang ikhlas bergaul dengan rakyat biasa, merendahkan diri kepada guru, dan menghormati kehidupan semua makhluk. Di Jepang, walau Dewa Hachiman dikenal sebagai dewa perang dan pelindung samurai, kisahnya mengandung pesan kerendahan hati. Hachiman mendahulukan tugas melayani rakyat di atas kekuasaannya. Di beberapa legenda, ia rela menjadi pendeta dan membantu petani serta prajurit tanpa memamerkan kekuatan ilahinya. Dengan demikian, Hachiman mengajarkan bahwa meski seorang dewa atau pemimpin, seseorang harus rendah hati dan selalu mengutamakan kesejahteraan orang lain. Dari India ke Jepang, kisah Buddha dan Hachiman mengingatkan kita, keangkuhan adalah bayangan, kerendahan hati adalah cahaya. Legenda Yunani tentang Prometheus adalah simbol tertinggi kedermawanan. Titan Prometheus mencuri api suci dari para dewa Olympus untuk diberikan kepada umat manusia. Ia berkorban sendiri menghadapi murka Zeus demi membawa pengetahuan dan peradaban kepada manusia. Tindakannya membagikan api sehingga manusia dapat menyalakan perapian dan memajukan sains, melambangkan kemurahan hati besar yang melampaui rasa takut. Sementara itu di tradisi Hindu, Dewi Lakshmi adalah personifikasi kemakmuran dan pemberian. Lakshmi adalah dewi kekayaan, keberuntungan, dan keindahan. Dalam legenda, ia muncul dari samudra kosmik yang sedang diaduk. Samudra Mantana membawa emas dan berkah. Arti harfiahnya yang membawa ketujuan menunjukkan kedermawanan. Ia memberi kemakmuran kepada dewa-dewi dan manusia. Simbol lotos di tangannya melambangkan kesediaan memberi tanpa pamrih. Kisah Prometheus dan Lakshmi mengajarkan bahwa kedermawanan membuka jalan cahaya bagi mereka yang kurang beruntung, seolah api kehidupan dan keberuntungan melimpah ke segala penjuru. Dalam mitologi Yunani, Penelope, istri Odysseus, adalah lambang kesabaran tak tergoyahkan. Selama 20 tahun kegelapan perang Troya dan petualangan ayahnya, Penelope menunggu di Itaca. Ia mengakali para pelamar yang berpesta riuh di istananya dengan berpura-pura menenun kain untuk ayah mertuanya. Siang menenun, malam ia buka kembali benangnya agar tak selesai. Strategi brilian ini membuat para pengganggu terus menanti, dan Penelope tetap setia berharap kembalinya Odysseus. Kisahnya mengajari bahwa kesabaran bukan berarti pasrah, tetapi teguh pada harapan sampai akhirnya cahaya penantian bersua realita. Di Jepang, sosok kesabaran tergambar dalam Bodhisattva Kanon, dikenal juga sebagai Guanyin di Tiongkok. Kanon adalah titisan Avalokiteshvara, Bodhisattva welas asih yang melambangkan kelembutan dan kesabaran tanpa batas. Ia mendengar doa makhluk yang menderita dan tetap tenang tak tergesa, menunjukkan begitu kuatnya tekad memikul derita bersama. Dalam ajaran Buddha Mahayana, Avalokiteshvara digambarkan dengan setara kebijaksanaan dan kasih sayang. Tradisi Cina menyebut Guanyin peringkat tertinggi belas kasih. Dari Penelope hingga Kanon, kita belajar bahwa kesabaran menyala seperti lentera, menuntun jiwa yang setia lewat malam-malam panjang. Di Mesir kuno, Dewi Isis dikenal melalui cinta dan
kebaikannya. Sebagai istri dan saudari Osiris, Isis rela mencari kepingan tubuh suaminya yang tercerai-berai demi melindunginya. Ia bahkan mengumpulkan dan menyatukan bagian-bagian tubuh Osiris yang telah terpotong, lalu menghidupkannya kembali. Sebagai seorang ibu, Isis menyembunyikan putranya Horus di rawa-rawa demi keselamatan, serta menjaga dan merawatnya hingga dewasa. Kebijaksanaan ibunya melindungi Horus dari bahaya, menjadikannya dewa pelindung yang menggantikan tahta ayahnya. Isis sering dipanggil untuk membantu orang sakit dan jiwa-jiwa di alam baka, mempertegas peranannya sebagai dewi pelindung. Nilai moralnya jelas, kebaikan hati adalah kasih tanpa pamrih, melindungi dan menyembuhkan tanpa pamrih. Dari sisi lain, kanon Guanyin yang dipuja di Tiongkok adalah perwujudan kasih dan kebaikan. Ia digambarkan sebagai bodhisattva belas kasih yang paling dicintai, penyebar welas asih dan cinta. Nama Guanyin sendiri berarti yang mendengar tangisan dunia, menggambarkan kepeduliannya kepada penderitaan manusia. Berabad lamanya orang Tionghoa berdoa pada Guanyin sebagai pelindung dan sumber kebaikan hati. Dari Isis hingga Guanyin, kisah-kisah kebajikan ini menabur benih. Kebaikan hati menabur benih kedamaian, menghangatkan dunia yang dingin dengan cinta ibunda dan kekuatan belas kasih. Artemis dalam mitologi Yunani terkenal sebagai perawan abadi, dewi perburuan dan pemelihara alam. Ia tak pernah menikah dan lebih memilih menjaga kesucian dirinya di hutan-hutan lepas. Sebagai dewi cerdik, ia bahkan mengutuk Actaeon yang melihatnya mandi telanjang tanpa izin. Kerennya, Artemis tetap teguh pada sumpah kesuciannya meski banyak godaan. Kesetiaannya pada prinsip melambangkan penguasaan diri tertinggi. Ia menguasai hasrat diri demi tujuan yang lebih tinggi. Di Jepang, Amaterasu Omikami, Dewi Matahari, juga dianggap perawan suci dalam mitos Shinto. Kitab klasik Kojiki menyebut ia adalah dewi perawan dan tak pernah terlibat hubungan seksual. Amaterasu menarik diri ke dalam gua suci karena pertengkaran dengan saudara lelakinya Susanoo. Kemurnian yang ia jaga di alam surgawi menjadikan sinarnya bersih dan terang. Keduanya, Artemis dan Amaterasu, mengajarkan moral yang sama. Penguasaan diri memancarkan kekuatan murni, bagaikan matahari tak ternoda yang menerangi jiwa. Hestia, dewi perapian dan rumah tangga Yunani, mewakili kesederhanaan dan keseimbangan. Ia memilih selamanya menjadi perawan dan menjaga api suci Olympus, menandakan kepatuhan dan kerendahan hati yang sempurna. Saat saudara-saudaranya berebut kekuasaan, Hestia dengan tulus menawarkan taktanya kepada Dionysus demi kedamaian. Sikapnya menggambarkan pengendalian diri total. Ia tidak pernah mendambakan kemegahan duniawi, hanya menjalankan tugasnya dengan tenang. Dalam mitologi Hindu, Dewa Siwa adalah penguasa perjuangan batin. Meskipun dikenal sebagai penari kosmik yang dahsyat, ia lebih dulu digambarkan sebagai resi agung yang hidup asketis di puncak Kailas. Ia sering bersemedi mendalam selama bertahun-tahun, menguasai nafsu, amarah, dan nafsu duniawi. Shiva bahkan menerima minuman beracun, hala-hala, tanpa berubah marah saat Samudra Mantana, menunjukkan kekuatan pengekangan luar biasa. Dikenal pula sebagai Adiyogi, guru pertama yoga dan meditasi. Ia mengajarkan kita bahwa pengendalian nafsu adalah jalan kebebasan, mengusir kegelapan batin dengan cahaya kesadaran. Hephaestus adalah dewa pandai besi dan api dalam mitologi Yunani. Meskipun terlahir cacat dan dicampakkan oleh ibunya, ia tak membiarkan hal itu menghentikannya. Ia tekun menempa senjata para dewa seperti tombak perkusi dan petir Zeus dengan kesabaran luar biasa. Hephaestus adalah simbol kerja keras dan ketelitian. Setiap palu dan landasan yang ia pukul menghasilkan keajaiban kerajinan. Dalam keheningan bengkelnya, ia mengajarkan bahwa ketekunan menciptakan mahakarya, kegigihan dalam bertindak tanpa mengenal lelah. Dari belahan timur pula muncul Susanoo, dewa badai Jepang yang gagah. Dibuang dari surga karena perbuatannya, ia tak patah semangat. Di kedalaman bencana, Susanoo menemukan cinta dan tujuan baru, melindungi umat
manusia. Kisah terkenalnya, ia berhasil mengalahkan naga berkepala 8, Yamata no Orochi dengan cerdik. Ia menyuruh penduduk desa memerangkap naga dalam jebakan arak kental, lalu menebasnya saat mabuk. Tindakan Susanoo bukan sekadar kekuatan, melainkan ketekunan yang dipadu kecerdasan. Ia rela menunggu, mengumpulkan kekuatan, dan mewujudkan perubahan besar. Dari Hephaestus hingga Susanoo, kita diingatkan bahwa tekad baja dan kerja tanpa lelah dapat menaklukkan rintangan apapun. Lewat kisah-kisah mistis ini, kita melihat bahwa di balik lapisan fantasi terdapat pesan yang sangat manusiawi. Ketujuh kebajikan, rendah hati, murah hati, sabar, baik hati, bersih diri, terkendali, dan tekun, bukan hanya ide yang abstrak, melainkan prinsip yang diwariskan oleh para legenda dari berbagai budaya. Kisah Sang Buddha, Prometheus, Penelope, hingga Guanyin dan Amaterasu, semuanya menegaskan kebaikan adalah api suci yang terus menyala. Saat kita menerapkan kerendahan hati dan kemurahan hati, bersabar dan berbuat baik, menguasai diri dan mengekang nafsu, serta bekerja dengan tekun, kita sesungguhnya mengikuti jejak para dewa. Mereka yang mitosnya abadi itu mengingatkan bahwa di balik kegelapan ujian, cahaya kebajikan akan selalu menerangi jalan.